Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Prastio, semester 6, Prodi PIAUD, Stay Ibnu Sina Batam. Tujuan pembuatan video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Video yang saya buat mengenai mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini. Asesmen formal, pengertiannya proses penilaian yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan menggunakan instrumen yang telah distandarisasi. Kegunaannya untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, atau keterampilan peserta didik secara objektif dan dapat dibandingkan antar individu maupun secara kelompok. Karakteristik asesmen formal atau tes terstandar. Yang pertama, instrumen terstandar atau baku, soal atau alat ukur yang telah melalui uji validitas. Yang kedua, proses pelaksanaan seragam. Semua peserta mengikuti tes dengan aturan. Yang ketiga, penskoran objektif, yaitu dilakukan dengan pedoman yang jelas. Hasil dapat dibandingkan atau comparable, yaitu hasil asesmen dapat dibandingkan antar individu. Yang kelima, mengukur kompetensi tertentu. Umumnya berfokus pada aspek kognitif. 6. Digunakan untuk keputusan pendidikan. Hasilnya sering digunakan untuk menentukan kelulusan. Kelebihan dan kelemahan asesmen formal. Kelebihannya yaitu objektivitas yang tinggi. Penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai karena menggunakan standar yang jelas. Yang kedua, reliabilitas terjamin. Hasilnya cenderung konsisten jika dilakukan secara berulang. Yang ketiga, mudah dibandingkan. Memungkinkan membandingkan antara peserta didik secara adil. Yang keempat, efisien dalam skala besar, cocok digunakan untuk peserta didik yang banyak. 5. Mendukung pengambilan keputusan. Data yang dihasilkan dapat digunakan untuk kebijakan pendidikan. Kelemahan asesmen formal yaitu kurangnya mengukur aspek non-kognitif, tidak mampu menilai sikap, kreativitas, dan keterampilan secara menyeluruh, cenderung kaku, tidak fleksibel terhadap karakteristik peserta didik, menimbulkan tekanan atau stres. Peserta didik sering mengalami kecemasan, berorientasi pada hasil, lebih menekankan hasil daripada proses pembelajaran. Kemungkinan bias budaya, soal mungkin tidak sesuai dengan latar belakang semua peserta. Jenis-jenis asesmen formal. Yang pertama, screening test. Screening test adalah yang digunakan untuk mengidentifikasi peserta didik memerlukan perhatian khusus atau memiliki potensi masalah tertentu. Tujuannya menemukan kesulitan dalam belajar, mengidentifikasi kebutuhan khusus. Yang kedua, diagnostic test, yaitu untuk digunakan untuk mengetahui secara mendalam kelemahan dan kelebihan peserta didik. Tujuannya untuk menentukan penyebab kesulitan belajar, memberikan dasar untuk perbaikan belajar. Tes diagnostik mempunyai ciri fokus pada bagian materi tertentu, dilakukan setelah menemukan masalah. Yang ketiga, readiness test atau tes kesiapan untuk mengukur apakah peserta didik telah siap memulai pelajaran tertentu. Tujuannya mengetahui kesiapan belajar. Yang kedua, menentukan tingkat awal pembelajaran. Yang keempat, achievement test atau tes prestasi, itu untuk mengukur hasil belajar peserta didik setelah proses pembelajaran. Tujuannya mengetahui tingkat menguasai materi dan menilai pencapaian kompetensi. Asesmen informal, definisinya evaluasi berkelanjutan dan autentik yang diintegrasikan ke dalam proses belajar mengajar. Tujuannya untuk memahami kebutuhan spesifik siswa dalam belajar, menyesuaikan teknik pengajaran berdasarkan umpan balik. Yang selanjutnya, mengidentifikasi kesulitan belajar tanpa tekanan formal. Selanjutnya, memantau perkembangan anak
secara individual. Contoh penggunaan asesmen formal, asesmen informal, yaitu pertama observasi, pengamatan guru saat siswa bekerja, belajar atau berdiskusi. Yang kedua, portfolio, kumpulan hasil karya siswa yang menunjukkan kemampuan, jurnal atau buku harian, tulisan reflektif siswa, tes tertulis singkat atau kuis, kuis cepat tanpa skor tinggi, presentasi proyek, penilaian berbasis kinerja para siswa, drama bermain peran, metode kreatif pemantau pemahaman dalam berkomunikasi. Asesmen otentik, pengertiannya menilai kemampuan siswa melalui tugas-tugas situasi nyata. Ciri-cirinya berbasis dunia nyata, menilai proses dan hasil sekaligus, mengutamakan keterampilan berpikir, mengutamakan berbagai bentuk tugas konstektual dan bermakna. Karakteristiknya yaitu konstektual, berbasis pada situasi dunia nyata yang dihadapi peserta didik. Terintegrasi, bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan hanya akhir pembelajaran. Berpusat pada siswa, fokus pada kemajuan belajar individu. Kompleks, merefleksikan kompleksitas belajar dan menuntut siswa mendemonstrasikan keterampilan esensialnya. Bervariasi, menggunakan metode dan prosedur penilaian yang beragam. Objektivitas dan adil, melibatkan aspek autentik dari instrumen aspek yang diukur dan kondisi siswa. Kelebihan asesmen otentik yaitu gambaran kemampuan sebenarnya, informasi yang lebih akurat mengenai kekuatan, kelemahan, dan kemajuan siswa, meningkatkan pembelajaran, memotivasi siswa dan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Keterampilan hidup, mempelajari siswa untuk memecahkan masalah kehidupan yang nyata. Komprehensif yaitu menilai kompetensi secara menyeluruh. Umpan balik positif, memudahkan guru membagikan informasi mengenai efektivitas pembelajaran kepada para orang tua. Kelemahannya, kelemahan dan tantangannya, biaya lebih mahal, memerlukan sumber daya biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan tes standar. Waktu intensif, guru memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyusun dan memeriksa tugas-tugas para siswa. Tuntutan guru dituntut memiliki lebih banyak kreativitas dan keahlian tinggi dalam merancang tugas-tugas siswa. Subjektivitas penilaian, potensinya lebih tinggi jika tidak memiliki rubrik penilaian yang jelas. Pengembangan metode atau teknik dalam asesmen. Pengertiannya kegiatan terencana untuk memodifikasi atau menciptakan cara-cara baru dalam mengumpulkan data hasil belajar, mencakup teknik tes atau non-tes yang sesuai dengan kebutuhan. Maksud dan tujuannya untuk meningkatkan akurasi data, mendapatkan gambaran nyata mengenai kelebihan dan kekurangan siswa dalam belajar. Optimalisasi pembelajaran, menyesuaikan strategi pengajaran berdasarkan umpan balik, asesmen formatif. Keadilan penilaian, memberikan kesempatan yang sama bagi siswa untuk menunjukkan kompetensi melalui berbagai metode, tidak hanya tes tertulis. Adaptasi teknologi, mengintegrasikan media modern untuk efisiensi pembelajaran. Pengertian metode asesmen, yang pertama unjuk kerja, performance assessment, teknik penilaian yang meminta peserta didik melakukan suatu tugas atau keterampilan secara langsung. Running record, teknik pencatatan secara terus-menerus terhadap perilaku atau aktivitas siswa dalam periode waktu tertentu. Time sampling, teknik observasi pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui munculnya perilaku tertentu pada waktu tertentu. Event sampling, teknik observasi yang hanya mencatat kejadian atau peristiwa tertentu atau perilaku tertentu ketika muncul. Rubrik adalah panduan penilaian yang berisi kriteria dan tingkat pencapaian. Rating scale, skala penilaian. Alat penilaian berupa skala untuk menilai tingkat pencapaian atau kualitas suatu aspek. Specimen record, yaitu catatan rinci mengenai perilaku tertentu yang dianggap penting. Percakapan atau interview, teknik asesmen mengumpulkan data melalui tanya jawab antara guru dan siswa.
auto tips, dan video tips. Teknik asesmen pengumpulan data dengan merekam aktivitas siswa menggunakan audio atau video. Kesimpulan, pengembangan teknik asesmen sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang kemampuan siswa. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga guru perlu memilih dan mengkombinasikan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Demikianlah video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.